Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Putri Rahmadani dari Universitas Muhammadiyah Riau, NIM 2003-01041. Saya berasal dari Prodi Akuntansi Angkatan 2020. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tokoh yang sukses di bidangnya, yaitu Ustadz Hanan Attaqi. Ustadz Hanan Attaqi lahir pada tanggal 31 Desember 1981 di Banda Aceh. Beliau lahir dengan nama Tengku Hanan Attaqi, anak kelima dari 6 bersaudara. Sejak kecil, Ustadz Hanan Attaqi telah diberikan pendidikan Al-Quran oleh orang tuanya. Beliau juga dikenal sebagai pribadi yang cerdas sejak dari bangku sekolah dasar. Terlihat dari beberapa beasiswa yang didapatkannya dan juga beberapa kali menang dalam musabaqah tilawatil Quran. Ia menamatkan pendidikan di Pondok Pesantren Ruhul Islam di Banda Aceh. Setelah itu, ia mendapatkan beasiswa di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Ada sedikit cerita nih bagaimana ia bisa mendapatkan beasiswa di Kairo. Awal tes beasiswa ke Kairo di Indonesia, ia tidak lulus. Lalu ia memutuskan untuk berkuliah di Indonesia. Tetapi dia sangat ingin pergi ke Kairo, walaupun tidak untuk sekolah, yang penting dia pergi ke Kairo. Ustadz Hanan Attaqi memiliki tabungan sebesar 10 juta yang ia kumpulkan sejak ia memenangkan musabaqah tilawatil Quran. Saat itu, tiket pulang pergi dari Indonesia ke Kairo sebesar 10 juta. Jadi dia pengen pergi tapi dia memikirkan kalau di sana tuh tidak ada uang saku, bagaimana dia bisa hidup di sana. Tetapi setelah diyakinkan oleh ustadznya bahwa Allah akan membantu dia di sana, maka Ustadz Hanan Attaqi tetap melanjutkan perjalanannya ke Kairo. Hari pertama di Kairo, Ustadz Hanan Attaqi langsung mencoba beasiswa di Universitas Al-Azhar. Dan berkat tilawah Al-Qur'annya, dia lolos di beasiswa Al-Azhar. Tidak hanya satu beasiswa dicobanya, dia mengikuti 2 beasiswa lainnya. Dan dia secara sekaligus lolos ke 3 beasiswa tersebut. Dan dia tinggal di 3 tempat yang berbeda-beda. Ustadz Hanan Attaqi pernah mendapatkan penghargaan sebagai Qori Terbaik Fajar Kairo 2005. Ustadz Hanan Attaqi menikah di Mesir dan memiliki 3 orang anak. Pada tahun 2006, beliau menetapkan untuk kembali ke Indonesia bersama istri dan anak-anaknya menetap di Bandung. Disinilah bermulai karir Ustadz Hanan Attaqi. Bermulai dari diminta mengisi majelis taklim hingga keinginan dia untuk mengajak anak-anak muda berhijrah dengan mendirikan Gerakan Pemuda Hijrah yang biasa kita ketahui juga dengan nama Shift. Selain itu, ia juga mengajar di SKT Habibur Rahman dan Jendela Hati hingga menjadi direktur di Rumah Quran Saliman ITB. Dalam bidang dakwah, terutama ke anak muda, Ustadz Hanan Attaqi terbilang sukses karena isi ceramahnya yang dekat dengan anak muda dan juga bahasa yang ringan serta mudah dipahami. Terlihat dari gerakan yang ia buat, yaitu Gerakan Pemuda Hijrah atau Shift yang sudah banyak sekali anggotanya di seluruh Indonesia. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Dalam hal beribadah, Ustadz Hanan Attaqi selalu menjaga ibadahnya.
dan ia suka tilawah Al-Quran. Dia sering membuat video tilawah Al-Quran per surah di akun YouTube miliknya dan juga di podcast Spotify. Selain bertilawah, ia juga berdakwah di sana. Ada beberapa materi yang sangat dekat dengan anak muda, yaitu akhlak, toleransi, dan rumah tangga. Pertama, kita akan membahas akhlak. Akhlak sangat penting bagi kita. Ustadz Hanan Attaqi selalu menyebutkan, di zaman Rasulullah dulu, akhlak Rasulullah lah yang menjadi daya tarik bagi orang-orang untuk mengenal lebih dalam tentang Islam. Ustadz Hanan Attaqi juga menjadikan Rasulullah sebagai role model dalam segala hal, mulai dari rumah tangga hingga ke hal toleransi. Dalam segi berumah tangga, Ustadz Hanan Attaqi menikah saat ia sedang melaksanakan haji, dan orang tua dari istrinya juga melaksanakan haji. Dia nikah tetapi tidak didampingi oleh istrinya. Istrinya sedang berada di Mesir. Mereka bertemu hanya via video call. Untuk mahar, istri Ustadz Hanan Attaqi tidak menentukan sama sekali apa maharnya. Ia mengatakan kepada Hanan Attaqi terserah ia ingin memberikan mahar apa. Dan sebaik-baiknya perempuan adalah perempuan yang tidak menyulitkan calon suaminya dalam perihal mahar. Setelah berumah tangga, Ustadz Hanan Attaqi menjadikan Rasulullah sebagai role modelnya. Mulai dari bagaimana Rasulullah mencintai Aisyah dan juga perlakuan-perlakuan Rasulullah kepada Aisyah. Ada satu cerita yang sangat saya suka dari Ustadz Hanan Attaqi tentang dia dan istrinya. Ia menirukan Rasulullah yang mana Rasulullah minum dari bekas bibirnya Aisyah. Hanan Attaqi juga melakukan hal demikian. Ia makan sepiring berdua dengan istrinya dan juga ia minum satu gelas berdua dengan istrinya. Hanan Attaqi juga pernah bilang tempat untuk tidur paling nyenyak itu adalah pangkuan istrinya yang bisa membuat dia tidak bangun, yang tidak ingin bangun saking nyamannya di situ. Dan perlu diketahui, semua setelah kita menikah itu bisa menjadi pahala. Hanya dengan menatap muka istri, membuat suami senang, membuat istri senang, itu akan menjadi ladang pahala bagi kita. Selanjutnya kita beralih ke toleransi. Ustadz Hanan Attaqi mengajarkan bahwa manusia itu diciptakan berbeda-beda suku, bangsa, budaya, dan bahasa. Ingatlah bahwa perbedaan itu fitrah. Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda dari segala segi. Anak yang kembar aja itu pasti ada perbedaan. Kita tidak perlu panik dan khawatir akan perbedaan. Tinggal bagaimana cara kita bisa menghadapi, bisa menyikapi perbedaan tersebut. Sedangkan kita sesama muslim, kita ada perbedaan. Seperti antara mazhab fikih dan mazhab lainnya. Contohnya, dalam sholat ada yang 11 rakaat untuk tarawih, ada juga yang 23 rakaat. Hingga ke hari raya Idul Fitri ada yang merayakan di hari Selasa dan ada juga yang merayakan di hari Rabu. Tapi kita perlu ingat, kita perlu yang namanya toleransi. Ada beberapa cara untuk menyikapi perbedaan, tergantung dari jenis perbedaan tersebut. Ada yang keberagaman dan ada juga yang kontradiktif. Keberagaman di sini contohnya seperti banyaknya mazhab. Cara untuk menyikapinya yaitu kita dengan bersyukur. Contohnya alhamdulillah ada banyak mazhab. Jadi kita bisa memilih yang mana yang mudah bagi kita dan yang paling kita yakini. Dan kita juga harus toleransi dan saling respect. Yang kedua yaitu kontradiktif. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti beda keyakinan atau agama. Cara menyikapi ini kita bisa menjelaskan dengan argumentatif. Tetapi di balik itu kita juga harus saling menghormati satu sama lain.
Lakum dinukum waliyadin. Kalian dengan agama kalian dan kami dengan agama kami. Itulah konsep toleransi. Sekian presentasi dari saya tentang Ustadz Hanan Attaqi. Banyak sekali pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari beliau. Mulai dari kepercayaan dan keyakinan dia akan Allah selalu membantu dia dimanapun ia berada dan dalam segala hal apapun. Semangatnya untuk mengajak para muda-mudi berhijrah dengan gerakan pemuda hijrah atau yang biasa kita ketahui juga dengan Shift. Menjadikan Rasulullah sebagai role model terbaik baginya. Dan juga sikap toleransi yang sangat baik untuk kita ikuti. FYI, Shift itu diambil dari salah satu keyboard, tombol di keyboard, yaitu Shift yang berfungsi untuk mengubah atau memindahkan. Itulah filosofi dari Shift. Maaf apabila ada salah-salah kata, kritik dan syarat, drop di kolom komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you.